Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dokter Jessica, Dokter Farabi, dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan diskusi mengenai presentasi kasus yaitu katarak surgery pada pasien aniridia. Pertama untuk introduction-nya terlebih dahulu. Jadi aniridia sendiri dideskripsikan sebagai hilangnya sebagian ataupun total dari iris pada mata pasien. Aniridia sendiri dibagi menjadi dua, ada kongenital dan juga ada yang didapat akibat adanya trauma. Saat ini kita akan membahas mengenai kongenital aniridia. Biasanya terjadi akibat adanya mutasi pada beberapa macam gen yang dilaporkan ada PAX6, FOXC1, PITX2, namun yang paling sering didapatkan adalah yang PAX6 ini. Lalu adanya mutasi tersebut akan menyebabkan adanya kelainan-kelainan pada okular, jadi akan menyebabkan beberapa kelainan disebut panokular kelainan panokular, yaitu adanya total ataupun partial absence dari iris, katarak, keratopati yang berhubungan dengan aniridia ini sendiri, glaukoma, hipoplasia pada fovea dan juga optic disc serta adanya nistagmus. Untuk di Indonesia sendiri ada penelitian di Unpad dilakukan tahun 2013 hingga 2018 untuk ocular abnormalities yang paling sering ditemukan pada pasien aniridia adalah nistagmus, yaitu pada 98% dari kasus, lalu ada foveal hipoplasia 84% kasus dan katarak 60% dari kasus. Dan komplikasi yang paling sering terjadi adalah secondary glaukoma yang terjadi kira-kira pada 30% kasus. Oke, untuk ilustrasi kasus, jadi anak perempuan, 17 tahun. Ya, 17 tahun dengan chief complaint pasien dirujuk dari glaukoma dengan fotofobia yang progresif. Jadi pada awalnya pasien tahun 2015 datang dengan keluhan menurut ibu pasien, mata pasien terus bergerak secara repetitif dan tidak terkontrol sejak pasien lahir. Sebelumnya pasien sudah pernah dibawa ke dokter anak, dikatakan akan disarankan untuk dilakukan operasi, namun dari keluarga masih menolak dan mau pikir-pikir dulu. Lalu pasien didiagnosa dengan aniridia, amblyopia anisometropia, papil hipoplasia, serta secondary glaukoma pada kedua mata. Pasien diberikan obat-obatan berupa timolol dan brizolamid tetes mata pada kedua mata, namun didapatkan tekanan intraokular masih tidak terkontrol, sehingga pasien direncanakan untuk dilakukan Ahmed implant pada kedua mata. Dan Ahmed implant dilakukan di tahun 2015 dan 2016. Oke, pada tahun 2016 hingga 2021, pasien rutin untuk kontrol dengan range TIO sekitar 10 hingga 22 mm air raksa dalam terapi hanya dilakukan terapi topikal. Lalu untuk visus pasien, kedua mata 6/40 dengan koreksi, dan pasien dijadwalkan untuk kontrol setiap 3 bulan, dilakukan papil OCT dan juga Humphrey. Namun pada Oktober 2021, pasien mengeluh fotofobia yang dirasakan ini semakin berat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Pasien sendiri adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Sudah saya lakukan anamnesis pada keluarga pasien, tidak ada, menurut ibu pasien tidak ada keluarga yang mengalami hal yang sama. Dan ibu pasien juga saya periksa di poli, tidak ada kelainan yang serupa pada pasien. Lalu pasien lahir spontan, 39 minggu, langsung menangis, tidak ada infeksi pada saat ibunya mengandung, dan untuk imunisasi sendiri lengkap, tidak ada history penggunaan inkubator ataupun infeksi. Untuk ophthalmological status pada saat awal pertama kali datang, Oktober 15, dapatkan mata nistagmus dengan mata kanan pergerakan bola mata baik, visus 1/60 dengan koreksi sferis negatif 9 dan silindris negatif 4 menjadi 6/45. Untuk IOP 17 mm, 17 menggunakan terapi timol dan juga salatan. Lalu dapatkan adanya bleb di superotemporal, tertutup konjungtiva, bleb baik. Untuk anterior chamber dalam, tidak ada selver, dapatkan adanya tube bebas. Lalu dapatkan adanya aniridia total, dengan adanya hazy subcapsular posterior katarak dan adanya fibrosis kapsul anterior di dekat tube dari implan.
Lalu pada pemeriksaan fundus didapatkan adanya papil hipoplasia dan CDR pasien pada mata kanan 0,5 hingga 0,6 dan refleks makula yang menurun. Lalu untuk mata kiri sama pasien juga untuk BCVA 6/45 dengan IOP 20, dapatkan bleb di superotemporal juga, tertutup dengan konjungtiva, tubnya juga bebas, dapatkan aniridia dan hazy subkapsular posterior dan anterior kapsul fibrosis di dekat tub. Di sini gambar kurang terlihat, nanti mungkin di intraop akan lebih terlihat. Lalu dapatkan juga papil hipoplasia dengan CDR 0,7 hingga 0,8. Untuk diagnosisnya sendiri adalah aniridia pada kedua mata, disertai complicated katarak komplikata pada kedua mata, serta glaukoma sekunder post Ahmed Imran pada kedua mata. Untuk pasien sendiri direncanakan untuk dilakukan phacoemulsification disertai plus minus CTR dan IOL implantation pada kedua mata. Untuk obat anti glaukoma tetap dilanjutkan timolol dan juga latanoprost. Dilakukan OCT makula dan juga papil, dapatkan adanya gambaran hipoplasia pada makula dan juga kapis rasio yang membesar pada kedua mata. Oke, ini untuk intraoperatifnya. Oke, jadi pasien dalam general anestesi di sini terlihat adanya fibrosis kapsul anterior di dekat area tub. Di sini konsulen juga melakukan trimming pada tubnya. Setelah dilakukan trimming pada tub, maka dilanjutkan untuk operasi Veco, dilakukan CCC. Pada pasien-pasien dengan aniridia, di sini ada banyak yang perlu diperhatikan untuk operasinya. Kelainan yang mungkin terjadi adalah kapsul anteriornya yang lebih rentan pada pasien-pasien dengan aniridia, sehingga untuk biasanya akan mengalami kesulitan pada saat dilakukan kapsulorhexis, sering terjadi adanya escape. Lalu juga untuk zonul, pasien cenderung lebih rentan, sehingga bisa saja ditemukan zonulisis. Nah, pada pasien pada intraoperatif ditemukan adanya zonulisis dari jam 3 hingga jam 5. Sehingga diputuskan untuk dilakukan pemasangan capsular tension ring. Ini saat insersi capsular tension ring dan dilakukan pemasangan IOL in the back. Oke, lalu lanjut dulu. Oke, untuk post operatif dapatkan visus pasien 6/45, UCVA-nya dengan IOP-nya meningkat yaitu 44, ada edema dan spasme pada palpebra, konjungtiva dan injeksi konjungtiva dan ciliar, ada bleb di konjungtiva superotemporal, kornea edem di inferonasal dan serta ada satu nilan suture pada jam 10, burit note. Dapatkan IOL in the back central dan terlihat adanya zonulisis di jam 4 hingga jam 9. Refleks fundus positif. Oke, untuk diagnosisnya pseudofakia mata kiri post Veco IOL plus capsular tension ring hari pertama, aniridia pada kedua mata, complicated katarak pada mata kanan, dan secondary glaucoma post Ahmed Imran pada kedua mata. Untuk terapi pasien post operatif diberikan antibiotik topikal dan juga prednisolon acetat topikal, serta diberikan tambahan obat oral berupa acetazolamid 3 kali 250 mg dan potasium aspartat 2 kali 300, serta antibiotik oral dan juga metilprednisolon oral. Pasien diminta untuk kontrol dalam 3 hari. Setelah dilakukan kontrol pada 3 hari post operasi, didapatkan TIO-nya menurun dan juga terlihat di sini IOL-nya in the back central dan ada zonulisis dari jam 4 hingga jam 9. Lalu untuk obat-obatannya diturunkan, untuk obat oralnya dosisnya menjadi 2 kali. Oke, lalu untuk masuk ke diskusi.
Jadi pertama untuk anatomi iris sendiri sebagian besar terdiri dari jaringan, ikat, pembuluh darah dan juga melanosit. Jaringan ikat mengandung fibril kolagen dan juga asam hyaluronat yang akan menciptakan stroma dari iris sendiri. Lalu untuk, iris sendiri dia itu, ada bagian, vaskularnya terdiri dari, arteri circulus major yang terdapat di bagian anterior, dari badan siliar dan juga, circulus arterius, minor. Lalu di bagian stroma. Lalu, untuk, iris sendiri dibagi, ada bagian anterior dan juga posterior pigmented epithelium yang, di mana terdapat ada musculus sphincter dan juga dilator. Nah, untuk mobilitas iris, adanya muskulus tersebut menyebabkan iris itu ada mobilitas, memungkinkan, bisa, mengecil dan membesarnya ukuran pupil. Nah, kemampuan ini akan berkaitan dengan salah satu fungsi utamanya yang berhubungan dengan depth of field dan juga depth of vision dalam, penglihatan seseorang. Selain itu, fungsi dari iris sendiri adalah, tadi mengontrol diameter, pupil sehingga akan mengatur jumlah cahaya yang akan masuk ke dalam retina. Dan juga dia akan, mengurangi proses abrasi akibat dari, yang dipantulkan dari lensa dan juga kornea. Lalu untuk aniridia sendiri, jadi dia tadi adalah kongenital aniridia sendiri sebenarnya adalah, cukup jarang ditemukan, bisa total ataupun parsial, tadi dia berhubungan dengan, mutasi pada gen PAX6. Lalu, terjadi berbagai macam kelainan pada mata pasien, namun, hipoplasia pada fovea ini yang biasanya mengakibatkan adanya reduced visual acuity. Jadi untuk katarak sendiri memang sebenarnya muncul sudah dari awal, pada tahun-tahun awal, namun biasanya tidak mengganggu, fungsi penglihatan. Lalu, lain-lain selain itu bisa terjadi adanya, keratopati, glaukoma, dan juga, hipoplasia. Nah, tadi gen yang mengalami mutasi adalah gen PAX6 ini, dia itu, diekspresikan di kornea, lensa, iris, dan retina. Sehingga, maka di tempat-tempat inilah yang akan terjadi, ter ter efek, dari, mutasi tersebut dan menimbulkan adanya kelainan. Oke, dari 2/3, kasus aniridia ini ditemukan karena mutasi PAX6 tersebut dan, autosomal dominan, inheritance, dan sisanya yang 1/3 adalah sporadik. Oke, nah ini untuk, feature-nya sendiri yang paling sering ditemukan tadi, sama ya dengan yang penelitian di Unpad, yaitu nistagmus, yang paling sering ditemukan. Yang kedua adalah, katarak. Sebenarnya hipoplasia dulu kalau untuk penelitian di Unpad, lalu yang ketiga baru katarak. Nah, ini tadi clinical manifestation-nya pada kornea bisa terjadi adanya corneal opacification, aniridia related keratopati, dan juga dry eyes. Iris, nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, ini untuk kornea sendiri, jadi corneal opacification ini bisa ditemukan pada periode childhood dan progresif biasanya yang menyebabkan adanya kelainan dari visus. Jadi biasanya akan terjadi pada 2 dekade pertama, namun pada pasien tadi, pada pasien kasus ini tidak terdapat adanya corneal opacification. Nah, ini ada grading-gradingnya, jadi A ini masih clear cornea dan intact corneal limbus, yang B sudah mulai terjadi adanya konjungtivalisasi di bagian perifer dan mid perifer kornea, dan juga ada neovaskularisasi. Yang C sudah sampai ke daerah sentral dan, vaskularisasi sudah, masuk ke bagian stroma, sudah ke profunda, dan juga, yang D sudah total corneal conjunctivalization and vascularization. Oke, untuk aniridia related keratopati sendiri, tadi grade-grade-nya sebenarnya hampir sama. Nah, ini, akibat adanya absen dari, limbal stem cell. Sehingga terjadi adanya konjungtivalisasi, jadi terjadi adanya limbal stem cell defisiensi pada pasien. Untuk iris sendiri, pada pasien, kasus kita, itu terlihat adanya absence, dari iris, ada oblique illumination, namun sebenarnya kadang-kadang masih dapat terlihat adanya, root dari iris, pada pemeriksaan gonioskopi. Oke. Nah, untuk yang akan lebih dibahas di sini adalah lens of abnormality-nya. Jadi katarak, ditemukan 60 hingga 85% daripada kasus-kasus aniridia.
Namun selain katarak, katarak sendiri itu tadi bisa ditemukan sejak awal pada pasien ini sudah ada sejak tahun 2011, jadi sudah aja sejak pasien usia 7 tahun sudah ada namun tidak terlalu signifikan. Lalu bisa juga terjadi adanya dislokasi dari lensa. Dan dislokasi dari lensa pada penelitian Aden et al. Di sini ditemukan dislokasi terjadi upward pada seluruh kasus, jadi subluxasi ke arah superior direction. Lalu sebenarnya tidak ada bukti adanya defek pada zonula, namun namun diperkirakan karena adanya perubahan dari struktur molekul dari zonula itu sendiri. Oke, untuk kataraknya sendiri dia itu progresif, ada macam-macam. Jadi awalnya bisa di bagian polar posterior, lalu akan semakin lama semakin berat. Nah, ini juga terlihat pada pasien kita. Jadi memang semakin lama pasien semakin mengeluh fotofobia yang meningkat. Oke, lalu terjadi juga adanya foveal hipoplasia dan aniridia. Dan pada pasien keduanya ditemukan. Jadi pada OCT ditemukan adanya absence dari foveal pit. Terlihat adanya thickening dari fovea. Oke, nah glaukoma sendiri ini pada pasien lebih utama didapatkan adanya glaukoma sehingga dilakukan operasi Ahmed implant terlebih dahulu. Nah, glaukoma ini sendiri terjadi akibat ada trabecular meshwork yang tertutup sebagian ataupun komplit dari jaringan iris. Oke, lalu untuk aniridia sendiri, dia ada juga yang dikaitkan dengan kelainan sistemik, yaitu Weger syndrome. Jadi terdiri dari Wilms tumor ataupun tumor pada bagian bagian ginjal. Lalu ada kelainan genitourinary, aniridia, dan juga metal retardation. Pada pasien murni aniridia. Untuk manajemen sendiri, pertama koreksi dari refraktif errornya, lalu tadi seperti pada pasien awalnya terdapat ambliopia anisometrop, jadi kita koreksi dulu, lalu bisa digunakan low vision aid, bisa diberikan photochromic lenses, dan ataupun surgical. Nah, yang perlu kita perhatikan pada operasi katarak di aniridia, pertama dari awal preoperatif, untuk IOL power calculation-nya itu kemungkinan agak sulit karena pasien mengalami nystagmus dan juga unstable dari ocular surface. Tadi bisa terjadi adanya keratopati. Lalu selain itu lens dari kapsul lensanya sendiri itu lebih tipis dan juga lebih fragile sehingga sering mengalami kesulitan pada saat kita melakukan kapsuloreksis. Lalu adanya corneal haze dan juga neovascularisasi akan menyebabkan adanya visualisasi yang sulit pada saat melakukan operasi. Selain itu, kita juga harus perlu hati-hati untuk operasi lebih pelan dan juga avoid terlalu dalam capsular bag karena bisa menyebabkan adanya tension dan pada capsular rim sehingga akan menyebabkan adanya ruptur. Lalu gunakan low infusion untuk mengurangi turbulensi dan juga fluktuasi yang terjadi pada kapsul lensa. Oke, jadi kita lihat juga pada saat kita lakukan operasi bagaimana kapsular supportnya, apakah adekuat atau tidak. Bila adekuat, lensa sendiri bisa kita lakukan in the back, namun apabila ada kelemahan pada zonul, bisa kita lakukan, bisa kita berikan juga pemberian CTR ataupun CTS. Nah, pada pasien ini didapatkan tadi ada jam 3 hingga jam 5 pada saat intraoperatif, sehingga diputuskan untuk menggunakan CTR. Oke, lalu ini yang akan saya bahas mengenai iris protesis. Jadi, di mana pada pasien ini kan tidak terdapat adanya iris, sehingga pasien mengeluh adanya glare dan juga fotofobia. Operasi katarak sendiri memang akan mengurangi buram pada pasien, namun untuk glare dan juga fotofobia akan tetap terjadi karena pasien tidak dapatkan adanya iris, sehingga cahaya yang masuk akan tetap banyak. Nah, di sini ada 3 macam dari iris protesis sendiri, ada iris lens diafragma, endocapsular tension ring, dan juga artificial iris. Nah, di sini kita lihat, jadi mana yang kita gunakan juga tergantung dari
tadi apakah ada bagaimana dari zonular kapsular supportnya, apakah ada kelainan atau tidak. Nah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu untuk iris lens diafragma protesis. Jadi di sini dia itu ada IOL-nya disertai adanya apa namanya seperti irisnya juga. Jadi langsung gitu dalam satu selain IOL dan juga ada iris lens diafragma tersebut. Jadi awalnya ini ditemukan pada tahun 91, namun untuk iris lens diafragma ini dia sampai saat ini belum di approve oleh FDA. Nah, ada macam-macam. Dia itu ada yang di atas ini dia itu dibuat oleh Morker, yaitu perusahaan di Jerman. Dan itu ada macam-macam. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan yang di bawah ini dia dari Optek. Dari Optek dia, nah yang Optek ini dia ada warna-warnanya, jadi bisa kita sesuaikan dengan warna iris pasien. Oke, untuk iris lens diafragma dia ini membutuhkan insisi dari kornea itu yang lebih besar, sehingga biasanya kurang digemari. Namun dia itu lebih praktis karena dia sekaligus gitu. Jadi sudah dalam satu protesa itu sudah IOL dan juga sudah ada iris protesanya. Nah, ini untuk yang merek Morker, ini dia dibuat di Jerman pada tahun 1955. Ini yang pertama kali dia itu bisa dilakukan dipasang di in the back ataupun di sulcus juga bisa dilakukan. Nah, ini tadi ya macam-macamnya. Jadi dia itu terbuat dari materialnya adalah PMMA atau black PEMA. Dia ada UV filternya juga dan membutuhkan insisi kurang lebih 1 cm. Jadi besar, cukup besar. Lalu untuk ukuran-ukurannya dia ada berbagai macam ukuran dan perlu dilakukan scleral suture. Nah, untuk Optek ini dia dibentuk di Belanda. Dia sama prinsipnya, jadi sama iris lens diafragma juga dan juga belum di-approve oleh FDA. Lalu yang berikutnya adalah endokapsular CTR. Jadi ini terbentuk dari silikon hidrofobik yang terdiri dari iris diafragma tanpa adanya IOL. Jadi dia hanya berupa kapsul tension ring. Nah, ini ada macam-macamnya tergantung dari defeknya. Jadi contohnya pada pasien-pasien dengan smaller defect ataupun adanya koloboma iris, kita bisa saja memberikan yang tipe 94G ataupun 96G. Namun pada kasus yang aniridia total, dia itu biasanya dilakukan pemasangan ring yang 50C ini dan biasanya dilakukan jadi ada 2 ring sehingga terbentuk seperti iris. Jadi wing-nya ini dia akan bersentuhan antara ring pertama dan ring kedua. Lalu selain itu dia berfungsi selain dari untuk membuat iris, dia juga akan menstabilisasi dari adanya stabilisasi dari kapsulnya sendiri dan mencegah IOL untuk terjadinya desentrasi bila terjadi capsular shrinkage. Nah, ini untuk macam-macamnya, tipenya. Di sini contohnya ini yang sudah terpasang pada pasien dengan koloboma iris. Dan ini adalah yang dilakukan pada pasien dengan total aniridia. Oke. Nah, ini contoh pemasangannya. Jadi pertama diberikan pewarnaan dulu. Ini contohnya yang 50C dan G. Oke, setelah dimasukkan dalam bag, jadi dia dimasukkan di atas dari IOL. Jadi IOL sudah masuk dulu, lalu baru dimasukkan. Nah, ini dimasukkan yang kedua, sehingga wing dari ring yang pertama sudah terpasang,
Dengan yang kedua, persentuhan ini juga harus hati-hati. Nah, sehingga terbentuk seperti iris. Lalu yang terakhir adalah customized artificial iris. Ini yang ini yang sudah di-approve dari FDA. Jadi dia juga sama ya, menggunakan biocompatible hydrophobic silicone elastomer. Keuntungannya dia itu lebih elastis dan lebih mudah untuk digunakan. Serta dia juga ada warna-warnanya sesuai dari iris pasien. Dan keuntungannya juga dia itu bisa dimasukkan lewat insisi yang kecil. Jadi irisnya ini bisa kita masukkan ke dalam injektor dan nanti kita reposisikan menggunakan Sinski. Nah, Custom Flex adalah merek yang sudah di-approve oleh FDA. Dia itu dibuat oleh Human Optics, PT Human Optics di Jerman. Dan harganya sendiri cukup mahal, sekitar 85 juta. Untuk harga-harga yang lain, mohon maaf dok, tadi saya belum menemukan. Lalu biasanya ini dia, dan ini tadi ya, keuntungannya dia foldable, bisa juga sebagai medical ataupun estetik, namun untuk estetik sendiri sebenarnya tidak dianjurkan. Lalu untuk pemasangannya, jadi metodenya sebenarnya bisa dia itu fleksibel. Maaf, ya, bisa insert di dalam capsular bag ataupun bisa juga di atasnya. Jadi di bagian sulcus. Oke, ini pada saat memasukkannya. Jadi pertama dimasukkan dulu injektornya. Setelah masuk ke dalam COA, dimasukkan pelan-pelan reposisi ke arah di dalam injektor. Lalu ini ada macam-macam ya, dia ada yang fiber free dan juga ada yang dengan fiber. Jadi ya, nah jadi kalau yang untuk yang fiber free ini dia untuk pasien-pasien dengan tidak diperlukannya suture fixation. Sedangkan pada yang disertai fiber pada pasien-pasien IDD yang dibutuhkan adanya suturing. Nah, ini untuk pemasangan custom flex sendiri. Jadi, nah ini untuk irisnya sendiri. Jadi kita ukur berdasarkan ukuran pasien, lalu kita potong sesuai dengan ukurannya. Oke, setelah itu dimasukkan ke dalam injektornya. Akan dilakukan injeksi ke bag dan dilakukan reposisi setelahnya menggunakan Sinski. Jadi ini dilakukan di atas dari IOL-nya. Jadi setelah IOL sudah masuk, baru kita masukkan custom flex ini. Dia itu lebih natural untuk hasilnya. Dan juga custom flex ini kenapa dia sangat mahal, dia juga dibuatnya itu custom, jadi memang tergantung dari warnanya segala macam itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Oke, nah ini untuk ringkasannya ya, jadi untuk company yang membuat iris protesa ini ada 3, ada Morker yang dibuat di Jerman, Optek di Belanda, dan juga Human Optics. Nah, untuk Morker sendiri dia ada macam-macam, ada aniridia implant, aniridia ring, ataupun bisa partial implant dan ring. Nah, untuk aniridia implant bisa ada yang berbentuk tadi iris lens diafragma, bisa dilakukan di kapsul ataupun di sulcus. Dan juga yang ring dia ada yang segmental, juga bisa dilakukan di sulcus ataupun di kapsul dalam capsular bag. Lalu untuk Optek sendiri tadi dia 311 aniridia lens, jadi iris lens diafragma yang ada warna-warni tadi, dia itu pemasangannya bisa di sulcus ataupun bisa di lens. Nah, untuk Optek ini dia juga membuat yang lensa yang artisan, sehingga bisa dilakukan implantasinya di iris.
Lalu untuk human optic sendiri, ya jadi dia itu artificial iris yang diletakkannya di sulcus ataupun di sandbag. Ya, sekian dokter. Terima kasih dok. Mungkin ada pertanyaan dari... Terima kasih Dokter Aya atas presentasinya. Silakan dari residen kita buka sesi diskusi. Selamat pagi, Dokter Eci. Selamat pagi, Dokter Aya. Terima kasih presentasinya. Ini sangat menarik sekali sih, Dok. Dari presentasinya kan Dokter Aya memaparkan tentang berbagai jenis iris protesis ya, Dok. Nah, di Indonesia sendiri kan ini sebenarnya tidak tersedia, Dok ya. Untuk iris protesis ini selain pun juga harganya mahal sekali. Saya juga coba cek-cek. Kira-kira untuk terapi, misalkan untuk congenital aniridia sendiri di Indonesia, mungkin apakah Dokter Aya pernah membaca apakah ada alternatif terapinya untuk kasus congenital aniridia ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Dewinta. Iya dok, jadi memang untuk iris protesis sendiri belum ada di Indonesia. Namun sebenarnya untuk terapi dari aniridia sendiri, awalnya itu memang kita lebih ke konservatif ya, dan juga misalnya dia pasien ada refractive error, kita koreksi dan juga bisa lakukan pemberian low vision aid. Nah, di sini yang pernah saya baca, jadi untuk mengurangi glare dan juga fotofobia sendiri, satu bisa kita berikan adanya lensa kontak berwarna. Jadi gunanya untuk mengurangi cahaya yang masuk, jadi seperti ya sama seperti iris protesis tapi di luar gitu. Jadi ada irisnya sehingga cahaya yang masuk juga berkurang. Selain itu bisa juga dilakukan adanya corneal tattooing ya. Jadi seperti corneal tattoo tapi kita buat di bagian perifer. Jadi menyerupai iris itu dia juga tujuannya untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam. Tapi itu juga jarang saya temukan, jarang dilakukan juga. Itu waktu awal sering dilakukan itu. Lalu bisa juga, jadi ada penelitian ini yang saya temukan, jadi ada pada saat pasien dilakukan katarak, bisa juga kita pilih lensa yang digunakan itu adalah lensa yang dengan filter. Jadi contoh mungkin seperti kemarin Hoya, jadi dia itu kan warnanya kuning ya, jadi memang dia lebih menyerap, jadi filter UV, jadi dia menyerap cahaya, jadi itu bisa mengurangi dari kemungkinan glare yang pasien miliki juga. Itu dari yang saya baca dulu. Mungkin ada tambahan, Dr. Eci. Oke, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Kayaknya untuk pertanyaan pertama udah dijawab ya. Selamat pagi, Dr. Eci, dan terima kasih Dr. Aya untuk presentasinya. Ya, kasus yang sangat menarik sekali aniridia karena kasusnya jarang dan di kita juga belum pernah menyaksikan secara langsung untuk yang operasi iris protesa ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Arya, kira-kira kalau pada kasus ini apabila kita melakukan prosedur iris protesis itu apakah pertimbangan risk benefitnya bagaimana dan apakah kira-kira pada kasus tertentu itu ada kasus tertentu yang dimana harus dilakukan tindakan atau prosedur ini ya, misalnya mungkin ada indikasi absolutnya gitu. Kalau pada pasien ini kan tadi seperti yang Dr. Aya bilang sebetulnya keluhan glare juga tidak ada gitu. Jadi apakah ada kasus-kasus tertentu yang kita lebih pro untuk dilakukan ini. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Dokter Nindi. Sebenarnya untuk apakah harus atau tidaknya dilakukan, di sini sih tidak ada keseharusan ya, karena kan memang terkait dengan biaya juga. Namun untuk contoh pada pasien ini ya, apabila bisa dilakukan, jadi tadi balik lagi ke keadaannya, bagaimana keadaan dari
kapsular supportnya itu seperti apa. Misalnya apabila pada pasien ini kan tadi dia ada zonolisis ya, dan itu bisa sekalian kita berikan iris lens diafragma ataupun bisa kita lakukan juga endocapsular tension ring yang paling sering dilakukan tadi, contohnya yang ini oleh tipe yang 50C oleh Morker ini, itu bisa untuk mengurangi glare-nya. Lalu untuk untuk indikasi absolut sih sebenarnya saya kurang tahu ya, dokter ini. Cuman untuk pemilihannya, jadi kita kembali lagi lihat keadaannya, apakah pada pasien ini masih ada kapsular support atau tidak, lalu apakah memang mungkin apabila murni hanya glare saja, bisa kita berikan dulu untuk yang iris protesa tadi, custom flex tadi, ataupun iris diafragma yang dari Optek ini. Tapi kalau untuk indikasi absolut, mohon maaf saya belum baca sih, Dok. Tidak menemukan gitu untuk indikasi absolutnya. Terima kasih banyak Dokter Aya. Itu emang sepertinya nggak ada ya Dok untuk indikasi absolut. Iya, namun memang ya ini sih dari penelitian-penelitian di luar negeri, kebanyakan sekarang mereka sudah menggunakan ini dan hasil yang didapatkan itu memang kepuasan pasien dan juga BCVA dan juga simptomnya itu memang jauh berkurang dibandingkan pasien yang memang hanya dilakukan operasi katarak saja tanpa diberikan iris protesa. Terima kasih Dokter Aya. Saya tadi agak jelek sinyalnya. Tadi pertanyaannya indikasi absolut untuk pemasangan implan iris gitu ya? Iya, Dok. Iya, betul Dokter. Sama mungkin pertimbangan risk benefit kalau pada pasien ini Dok, karena kan memang dari keluhannya gitu pasien tidak ada mengeluh glare gitu, dan apakah sebanding untuk keuntungan dan risiko dari iris protesa jika memang harus dilakukan. Pada pasien ini tidak mengeluh glare memang ya? Apa pasien mengeluh? Kayaknya tadi mengeluhkan glare kan ya? Izin iya Dok, ada fotofobia juga dan Oke, itu kan preoperatifnya ada, postoperatifnya kira-kira habis operasi katarak ada perubahan atau glare makin berat atau seperti apa? Kemarin apa lebih baik? Kemarin saya bertemu dengan pasiennya di Poli Dok, dari pasien subjektif dia sudah sangat merasa lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Visusnya sih sebenarnya tidak terlalu signifikan ya Dok, sebelumnya 6/45, sekarang 6/40. Tapi dari pasien itu secara subjektif dia merasa lebih nyaman. Ya memang kalau misalnya untuk biasanya kan pada pasien aniridia atau misalnya baik yang total maupun yang segmental, biasanya keluhannya karena sudah kehilangan fungsi diafragma, irisnya nggak membentuk pupil sebagai diafragma cahaya tempat masuk. Jadi kan pasien biasanya akan mengeluhkan glare. Nah, apabila dia memang mengeluhkan glare yang mengganggu, biasanya baru diberikan alternatif terapinya. Nah, sayangnya memang walaupun definitif mungkin diberikan baik tadi bentuk yang endocapsular tension ring iris atau yang artificial iris, intinya untuk membentuk diafragma kembali, namun biasanya kan kurang bisa diakses ya. Jadi akhirnya kita berikan alternatif terapi lain yang substandar, misalnya kayak penggunaan lensa kontak atau dengan tadi ya tato kornea untuk bentuk pupilnya. Tapi apabila pasien nggak ada keluhan ya nggak apa-apa kita nggak berikan terapi ya, menurut saya, selama pasien tidak mengeluhkan. Mungkin ada pendapat lain dari staf yang lain, Dok, kira-kira? Terima kasih. Ya, silakan Dr. Farabi. Selain terapi definitif tadi dengan iris protese, kita harus paham juga bahwa iris itu mempunyai fungsi di mata kita. Antara lain untuk melindungi paparan cahaya yang berlebih, khususnya cahaya ultraviolet ya, dari matahari ke retina dan makula kita. Nah, bisa kita bayangkan ini pasiennya masih muda sekali ya, dan dia tidak punya iris. Retinanya juga sekarang tidak
bisa dibilang tidak normal karena ada glaukoma. Saya tadi kurang jelas, Dokter Aya, presentasi ada hipoplasi apanya nggak, makulanya nggak pada pasien ini? Ada dok, izin saya lihatkan dok. Ada CT makula? Ada dok. Bukan. Berapa tebal makulanya? Tebal makulanya 267 dok, dan 270. Tapi dia tidak ada itu ya, tidak ada apa ya namanya, yang cepungnya itu ya, foveolanya nggak ada ya? Iya dok, jadi di sini foveola tidak ada, jadi disebut aplasia dari foveanya. Ada fovea. Nah, pasien ini sudah pernah retinometri belum? Saya. Retinometri. Karena visus 6/40 tidak sampai 6/6 ya, bisa karena kelainan makulanya, atau glaukomanya, atau memang lensanya yang tidak pas. Mana gini? Kalau dari glaukomanya sendiri memang pasien dari kapdis rasio kedua mata sudah membesar dok 0,6 dan 0,7. Lalu dari hasilnya juga memang sudah ada penyempitan lapang pandang dok. Oke. Ya itu harusnya idealnya di retinometri ya. Jadi kita ada gambaran apakah setelah operasi ini pasien bisa sampai 6/6 atau memang tidak, karena sudah ada kelainan makula. Ini kalau bisa ditulis di diagnosis ya, Dokter Aya, nanti lengkapi. Jadi diagnosisnya tambahkan satu. Apa nih namanya? Makula apa? Hipoplasia dok. Makula hipoplasi makula ya. Jadi orang kalau lihat visusnya yang tidak 6/6 udah ada gambaran nih, karena ada kelainan makula. Oke. Ya, itu antara lain, jadi adanya ketidakadaan iris itu bisa menyebabkan sinar ultraviolet yang masuk ke makula itu sangat banyak. Jadi penting untuk kita edukasi juga ke pasien, mengingat angka harapan hidupnya masih panjang ya, masih lama. Ya, kita perlu edukasi bahwa ini hindari sinar ultraviolet, atau hindari sinar matahari, karena nanti dengan adanya hipoplasia makula, tidak ada iris, makin rusak lagi itu makulanya, terkena sinar ultraviolet. Jadi kita edukasi. Tadi, kalaupun kita operasi katarak, kita gunakan lensa yang mempunyai UV filter. Memang semua lensa sudah mempunyai UV filter. Semua IOL rata-rata sudah memiliki UV filter. Yang beda itu blue filter. Jadi kalau yang kuning itu blue filter. Itu bukan UV filter, itu filter sinar biru. Jadi warnanya kuning. Walaupun yang warnanya putih, itu pun sudah mempunyai UV filter. Tapi blue filter belum ada. Nah, masalah blue filter dibahas di presentasi sebelumnya. Kita sudah tahu, barangkali kalian belum tahu ya, karena yang presentasi kalau nggak salah Dr. Dita waktu itu, bahwa blue filter masih kontroversial. Jadi ada yang bilang dia pengaruh, dia bermanfaat, ada yang bilang tidak bermanfaat pada tubuh manusia. Jadi masih kontroversial. Jadi tidak wajib-wajib amat untuk blue filter. Tapi yang wajib adalah kita edukasi pasien hindari paparan sinar matahari, pakai topi, pakai kacamata hitam, dan lain-lain. Yang sifatnya lebih ke arah edukasional. Karena kemungkinan pasien ini mendapatkan implan iris, ya saya juga masih belum tahu, karena harganya sangat mahal tadi ya. Kecuali kalau kita bisa dapat implan iris dengan reasonable, ya mungkin kita bisa lakukan subsidi pada pasien ini. Ini salah satu yang saya pikir mungkin dilakukan yang dari Optek tadi ya. Iya dok. Dari Optek itu gabung dengan IOL ya? Iya dok, dia sudah ada gambarnya? Ada, sebentar. Berikut dok. Ya, ini kan ada fiksasinya nih, tempat fiksasi yang mungkin dia bisa ditaruh di fiksasi sklera ya, jadi tidak perlu di sulcus juga, karena pasien ini nggak punya sulcus, habis back, zonul, langsung kornea, irisnya sama sekali nggak ada yang komplit aniridia nih. Jadi mungkin jenis ini yang bisa kita pertimbangkan. Nanti kita lihat kelainan refraksinya berapa, kalau memang ada kelainan refraksi nanti sekalian aja piggyback.
Jadi misalnya kelainan refraksi -2, ya nanti kita pesan yang optek ini dengan kelainan refraksi ya -2 kali satu ya, kalau kelainan minus untuk piggyback IOL. Nanti dipilih yang ada desain irisnya ini, seperti ini. Option kedua ya kita masukkan lagi in the bag. Jadi di dalam bag itu ada 2 IOL. Karena yang lain harganya agak-agak mahal ya, 80 juta sama ya. Kalau ini saya nggak tahu, belum nanya sih, nanti saya mau coba tanya berapa. Mungkin itu Dr. Eci dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Farabi. Dokter Ayah, tadi saya tertarik, tadi kan beberapa dibilang ada yang endokapsular ditaruh di dalam bag, ada yang di sulcus. Untuk jenis-jenis yang bisa ditaruh di sulcus itu apakah hanya tadi yang kayak Dr. Farabi bilang hanya untuk yang aniridianya masih segmental, atau yang komplit aniridia masih ada tempatnya buat ditaruh di sulcus? Karena kan takutnya sebenarnya nggak ada penahan irisnya, dia jadi free floating ya, bisa kena ke korneanya. Tapi kalau di sini kayaknya yang aniridia komplit pun bisa ditaruh di sulcus ya, betul ya? Di sini sih sebenarnya tidak dijelaskan sih dok, apakah pada pasien-pasien, tapi ini bisa sih dok, ada tulisan ini overall diameternya. Bentar. Sebenarnya ini kalau misalnya dari overall diameternya itu kan 12,5 sampai 13,5 dok. Ini kira-kira bisa nggak ya dok di sulcus? Tapi ada juga sih yang mengatakan jadi pada pemakaian, jadi ada penelitian, jadi pada yang diletakkan di sulcus itu lebih sering terjadi dislokasi ataupun desenterasi, sehingga dan juga pemasangan untuk pasca pemasangan seperti peradangan yang berlanjut, jadi chronic inflammation itu tuh lebih banyak ditemukan pada pemasangan yang di sulcus dibandingkan in the bag. Itu ada penelitiannya dok. Jadi dan ujung-ujungnya pada komplikasi yang inflamasi yang kronik dan seperti itu dilakukan eksplantasi dan dilakukan reposisi menjadi in the bag. Namun saya kurang tahu sih dok untuk apakah bisa atau tidak yang sulcus ini. Ada pasien yang dengan total aniridia seperti pasien. Halo? Halo, Dr. Ayah? Iya dok. Gimana? Sorry, tadi agak kepotong. Jadi antara yang sulcus atau yang di bag lebih sering dislokasi yang di sulcus gitu ya? Iya dok, ini kayak ada deskriptif gitu dok. Jadi dia hanya mengatakan untuk komplikasi yang sering terjadi itu kan ada glaukoma sekunder, lalu ada inflamasi kronis pasca operasi, dan juga ada dislokasi. Nah untuk dislokasi ini paling sering ditemukan pada pemasangan di sulcus. Lalu juga untuk inflamasi kronik juga lebih sering yang ditempatkan di sulcus dok. Gitu. Tapi untuk apakah bisa pada aniridia total, maaf dok, saya belum menemukan. Ya, terima kasih Dokter Ayah. Mungkin kita lanjutkan di sesi diskusi lagi. Silakan yang mau bertanya. Coba lihat itu gambarnya dulu, Dokter Ayah, yang tadi yang opek. Oh ya, baik dok. Gambar bendanya gimana? Nah, ini kan nggak sampai iris root ya. Jadi mau taruh di sulcus, mau taruh di bag sih sama aja, masih ada defek itu di sekitar limbus, kita lihat ya. Jadi pasti masih ada sinar yang bocor di situ, yang bisa bikin glare. Baik yang desain optek maupun yang desain siapa namanya? Siapa satu lagi? Marker dok. Marker. Tapi yang human optik itu yang paling bagus ya, karena dia rapat tuh sampai iris root dia ketutup. Ini kan Morcer sama hampir sama juga ya. Iya. Yang human optik lihat.
Tadi yang custom ya, apa sih yang namanya? ya maaf. Nah, itu mortar juga, tapi yang CTR desainnya. Mortar ada 2 ya, yang desain IOL ada yang desain CTR. Nah, ini custom flex nih. Nah, custom flex nih rapat ya, sampai iris root itu semua, jadi benar-benar seperti fisiologis mata manusia. Tapi dia harganya 80 ya kan. Iya dok, 7.000. Sangat mahal. Dok, Posopnya lihat. Posopnya bagus sekali ya. Yang gambar paling ujung kanan. Dok, izin mau nanya dok, jadi custom flex ini dia dimasukkannya di kan lensa sudah masuk, lalu dimasukin in the back kan ya dok, bukan di sulcus. Coba lihat gambar sebelumnya deh, itu keterangan step by step-nya. Kayaknya tadi saya lihat bisa dipasang in the back atau bisa dipasang di sulcus. Ini bisa, kan ini bisa juga di sulcus. Iya. Jadi mungkin karena ukurannya udah custom ya, jadi ya dia bisa ditaruh tetap di atas kapsul anteriornya walaupun komplit aniridia ya. Saya nangkapnya gitu sih, cuma mungkin harus lebih dibaca lagi ya. Gimana dokter Farabi? Yang paling aman memang in the back, tapi kalau mau taruh di sulcus harus difiksasi, dijahit mungkin. Sini ada tulisan-tulisan dijahit nggak ke sklera atau ke? Dan yang ketiga IOL fix to the itu agak buram nih kayaknya. Sulcus. Iya, kalau sulcusnya ada sih boleh ditaruh, cuma kalau pasien total aniridia ya nggak ada sulcusnya, harus dijahit. Kalau nggak nanti dislokasi seperti yang dokter Aya bilang. Nah ini where suturing is indicated. Ini bisa yang tanpa suture dan ada. Bedanya apa? Ya kenapa yang satu perlu dijahit, yang satu nggak perlu dijahit? Ini kayaknya membedakan kalau yang satu kan fiber free, satu lagi dengan fiber. Kayaknya kalau dengan fiber ya lebih mudah untuk ditusukkan jarum untuk melakukan penjahitan ya. Jadi kalau memang butuh penjahitan, ya pakainya custom flex yang dengan fiber gitu kan maksudnya ini. Oh iya kali mungkin ya. Ada pegangannya untuk di anchoring pakai benang ya. Atau kayak fiber ya. Ya dok, nanti saya baca lagi dok. Ini. Oke, silakan yang lain, presiden yang lain. Selamat pagi, dokter. Izin dengan Sasha. Terima kasih dok ya untuk presentasinya. Ingin bertanya menyambung diskusi mengenai yang tadi makular hipoplasia tadi, evoval hipoplasia. Kira-kira apakah pernah membaca jurnal membandingkan antara congenital aniridia yang kita lakukan implantasi iris ini dibandingkan dengan yang contohnya misalnya karena traumatik, kira-kira untuk outcome-nya apakah ada yang satu yang lebih superior atau bagaimana atau sama saja atau lebih ya itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Sasha atas pertanyaannya. Tadi gimana dok? Maaf, jadi pada pasien-pasien dengan yang traumatik, dengan yang kongenital, terus dilakukan artificial iris implantation ini, apakah membaik atau tidak gitu ya dok? Iya, apakah ada yang pernah membandingkan, kan soalnya kan di congenital aniridia ini kan tadi diskusi kita kan ada disebutkan ada foveal hipoplasia
ya. Apakah kira-kira untuk outcome-nya yang kongenital kurang baik daripada yang traumatik atau ada yang meneliti bahwa outcome-nya sama-sama baik. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Sasha. Kalau untuk jadi yang pernah saya baca itu, jadi ada kayak studi retrospektif komparatif dari case series antara pemasangan implan ini pada pasien dengan kongenital aniridia dan juga traumatik aniridia. Nah, keduanya itu dia merasakan visual acuity-nya tuh improve pada kedua grup, dan juga pasien juga mengeluh lebih nyaman visual comfort setelah dilakukan operasi. Namun untuk pasien dengan kongenital aniridia ini kan dia memang tadi seperti pada pasien ini dia sudah ada kelainan lainnya juga, seperti ada foveal hipoplasia ataupun papil hipoplasia dan kelainan lain pada retina ataupun lainnya. Jadi memang kalau dilihat pasti akan visusnya akan tetap lebih tidak akan membaik seperti pasien-pasien dengan traumatik yang memang hanya aniridia saja lalu dilakukan ini gitu. Jadi keduanya sih memang dia lebih baik, namun tidak dijelaskan ya apakah lebih bagus visus yang pasien yang kongenital ataupun yang ini, namun hanya dibilang kalau keduanya itu setelah dilakukan operasi ini akan lebih baik. Namun itu sih tadi ya, untuk yang kongenital karena sudah ada kelainan lainnya, jadi pasti memang visusnya juga tidak sulit gitu untuk mencapai 6/6 karena ada berbagai faktor lain. Begitu dok. Baik, terima kasih Dr. Aya. Menambahkan saja sedikit, jadi pasien ini kataraknya mungkin patofisiologinya kombinasi ya antara memang bawaan genetik dari aniridianya itu tadi mutasi gennya, sama satu lagi karena mekanik, karena adanya tube implan yang terlalu panjang yang menyentuh kapsul anterior lensa. Jadi bagian kerak di kapsul anterior itu tepat di sisi di mana tube implannya itu menempel dengan kapsul anterior. Karena memang kan pasien ini nggak ada irisnya. Jadi kalau tube implan kan normalnya diletakkan itu di depan iris, sehingga antara tube implan dan lensa itu dilindungi atau dibantali dengan iris. Nah ini karena tidak ada irisnya, jadi tube implannya menggesek langsung ke lensa sehingga menjadi katarak. Mungkin itu sebagai tambahan informasi ya, tadi kayaknya belum dijelaskan oleh Dr. Aya. Dan mengenai tindakan operasinya ini sangat sulit, mungkin yang ikut Dr. Aya ya tahu sendiri bahwa karena ketiadaan iris, jadi dan zonulnya juga tadi udah kelainan zonulnya apa tadi Dr. Aya pada pasien aniridia? Di kelainan zonulnya memang ada zonulnya dia lebih lemah sih dok, namun kapsulnya yang lebih ditekankan, anterior kapsulnya itu dia lebih rentan dan lebih mudah untuk terjadi ruptur pada pasien dengan aniridia. Ya, zonulnya lemah sekali ya. Jadi dia trampolin, kalau trampolin operasi Veko biasa kan masih ada iris, jadi masih tertahan tuh. Ini sama sekali tidak ada yang menahan. Jadi ketika dia trampolin, lensa itu ketika Veko tip kita keluar tuh, lensa itu benar-benar nempel ke endotel, maju sampai ke depan endotel. Jadi operasinya benar-benar sulit, harus hati-hati sekali. Dan mudah-mudahan endotelnya masih bagus ya Dr. Aya nih, karena kita harus cek juga nanti ketika kita cek spekular mikroskop ya, non robo untuk baseline data dan untuk edukasi nanti mata sebelahnya kan juga belum kita operasi ya, ada rencana operasi ya? Ada dong. Nah itu juga kita lengkapi dulu non robonya dan kita edukasi bahwa ada resiko nanti dengan adanya operasi sel endotel korneanya rusak dan nanti endotelnya bisa edem kornea gitu ya. Jadi itu perlu kita sampaikan ke pasien sebagai informasi untuk pasien. Jadi pasien bisa menimbang resiko dan manfaatnya dan dia memutuskan mau operasi atau tidak. Ini itu tambahan dari saya, Dr. Eci. Terima kasih. Terima kasih Dr. Farabi. Mungkin juga nambahin sedikit dalam kasus yang seperti ini, mungkin yang harus kita step operasi katarak yang penting banget mesti baik tuh waktu buat CCC-nya juga ya Dr. Farabi ya. Karena
sisi-sisinya itu yang akan karena nggak ada iris, jadi dia yang akan mensecure si IOL-nya itu supaya dia nggak naik-naik ke atas gitu, supaya tetap in the back, posisinya juga tetap baik di dalam capsular bed. Karena kalau misalnya terlalu dan biasanya mungkin IOL diameter optiknya juga biasanya yang lebih lebar ya, yang sekitar 6 mili, jangan yang 5 atau 5,5, supaya dia lebih stabil di belakang. Yang di sini juga kasusnya IOL yang dipakai sensor ya, kayaknya ya, tripis IOL ya. Iya dok, sensor yang dipakai. Iya, yang dimensinya juga lebih panjang dan optik diameternya juga lebih lebar. Ya, mungkin udah jam 9, ada tambahan mungkin dari Dr. Rio? Oke, mungkin Dr. Rio lagi nggak bisa ini ya, online. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dari residen yang lain? Izin Dokter Leandrino dok. Mungkin Ya, boleh, sedikit silakan. menanya dok, mungkin untuk strategi pasien aniridia yang pasca operasi itu saya baca ini juga memang dia bisa terjadi fibrosis yang lebih kuat. Ini dibilangnya aniridia fibrosis syndrome, sama juga dia bisa aniridia keratopati. Nah, jadi kalau dari kita ini kan kemarin dikasih obatnya itu mungkin ada baiknya bisa ditambahkan juga seperti lubricating drops, vitamin A sebagai profilaksis, dan juga untuk yang fibrosis ini apakah penggunaan steroidnya sebaiknya kita bisa panjangkan dok, bisa sampai berapa lama gitu sebaiknya dok? Ya, silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Rino. Jadi kalau untuk yang pertama saya jawab yang keratopati dulu ya. Jadi tadi kan yang untuk, saya buka slide-nya. Ya, untuk aniridia related keratopati itu kan sebenarnya tergantung dari gradingnya. Pada pasien ini dia belum ada, alhamdulillah belum ada keratopati, jadi masih grade 0. Dia biasanya itu terjadi akibat adanya limbal stem cell defisiensi, sehingga akhirnya terjadi ada konjungtivalisasi, neovaskularisasi. Nah, untuk terapi-terapinya sebenarnya bisa kita berikan seperti terapi dry eye ya. Jadi kayak bisa kita tambahkan juga memang benar tadi ya artificial drop, lalu juga untuk terapi-terapi lainnya, kalau untuk vitamin A gitu ya bisa saja sih kita tambahkan. Lalu kalau misalnya sudah lebih berat, contohnya seperti grade 3, grade yang sudah mulai neovaskular hingga ke sentral, ini bisa juga kita pikirkan untuk ada sih yang menyarankan pemberian AMT ataupun autolog serum bisa juga kita berikan pada pasien-pasien yang sudah lebih phase-nya lebih berat. Gitu. Mungkin itu dokter ini. Ya dok, cukup setuju dengan penjelasannya dok. Jadi memang kita nanti lihat berdasarkan grading dari limbal stem cell deficiency-nya, sedikit menambahkan. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai ada tanda-tanda limbal stem cell deficiency, itu berarti sudah mulai terjadi recurrent corneal erosion gitu sama ulcer kali yang bisa kita perhatikan. Nah, jadi ini ada kombinasi penggunaan steroid yang disarankan karena bisa terjadi fibrosis yang lebih kuat, tapi di lain sisi juga kita akan memantau jangan sampai dia mudah terjadi erosion, apalagi dia limbalnya mungkin udah nggak kuat gitu. Mungkin itu sih dok tambahan dari saya dok. Terima kasih dokter. Ya, jadi kalau untuk yang aniridia related keratopati, sebenarnya dia bagian dari gejala sendiri dari aniridianya ya, yang terkait sama tadi limbal stem cell yang terganggu. Sedangkan yang tadi dibilang Dr. Rino ada yang fibrotik pasca operasi intraokular, aniridic fibrosis syndrome, ini juga
saya juga baru baca-baca sedikit sih. Kalau di sini dia memang salah satu komplikasi yang bisa terjadi pasca operasi katarak di aniridia, tapi kasusnya juga sangat jarang. Dan biasanya ya kita nggak untuk penggunaan steroid pasca operasinya ya tetap regimen yang biasa digunakan pada saat pasca operasi katarak sih. Jadi kan ditujukan misalnya steroidnya dipanjangkan untuk mencegah si aniridic fibrotic syndrome-nya, karena ya etiologinya juga belum terlalu jelas ya kaitannya dengan steroid bisa merendahkan atau enggak, kayaknya juga belum ada penelitian yang bilang itu bermanfaat juga gitu. Tapi begitu terjadi ya berarti mungkin harus diidentifikasi dan ditata laksana, bisa di fibrotiknya di membranektomi di salah satu perpustakaan, atau misalnya akhirnya butuh tindakan transplantasi kornea mungkin karena fibrotiknya itu mengakibatkan kerusakan di korneanya juga. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Dr. Farabi atau Dr. Rio? Saya pikir bagus nih untuk aniridia karena ternyata menyangkut kelainan di banyak organ juga ya, atau di banyak bagian mata. Nanti kita bikin KBR fact-nya ya. Nanti siapa yang mau bikin terserah. Jadi aniridia yang sifatnya kongenital tuh kelainan yang bisa kita dapati apa, karena ternyata ada terminologi yang macam-macam tadi ya. Ada hipoplasia makula, ada aniridia fibrotic syndrome. Itu kan biasanya kita kalau nggak sering jumpai pasiennya di klinik tuh bakal lupa tuh terminologi. Jadi ada baiknya kita catat ya, kita buat diagramnya tentang patofisiologi dari aniridia ini bisa menimbulkan kelainan apa saja dan terminologi diagnosisnya nanti apa saja gitu ya. Jadiin suatu KBR fact. Entah Dr. Aya atau Dr. Rino nanti yang mau mengerjakan. Terima kasih. Baik, Dok. Iya, biar lebih ini juga ya, lebih gampang ingatnya ya, seperti tadi Dr. Farabi bilang. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya tutup diskusi pada pagi hari ini ya. Terima kasih Dr. Aya sudah membawakan materinya, jadi udah memberikan banyak masukan juga buat kita ya, apa yang harus dicari atau disadari pada pasien-pasien dengan aniridia, kelainan lain apa saja, dan bagaimana rehabilitasinya pasca operasi katarak. Oke, sekian diskusi pagi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Dok.